Kaki gue kebas. Kenapa? Selamat datang di Yukibas. Yuk kita bahas. Hai sobat kreatif yang ada di rumah. Balik lagi sama gue Aisyah di program kesayangan kita Yukibas. Nah kali ini karena lagi menyambut bulan Ramadan, gue sebagai host dan seluruh kru Polimedia TV di Yukibas ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Nah gimana nih keadaan kalian semua saat puasa ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk menjalankan hari-harinya. Nah hari ini Yukibas itu kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah seorang mahasiswa dari broadcast, tapi dia tuh bukan cuma mahasiswa aja, tapi dia juga ada kerja nih. Jadi ada sambilan dari akademik, terus juga ada mencari uangnya gitu kayak kerja. Nah penasaran gak sih gimana sih cara mereka tuh ngatur time management mereka selama mereka menjadi mahasiswa dan sambil kerja? Langsung aja kali ya kita panggil, ini dia tamunya, Fatih dan Nashwa. Halo. Hai. Halo. Hai. Boleh dong Fatih dan Nashwa perkenalkan dirinya lebih lengkap ke sobat kreatif yang ada di rumah. Ladies first. Oke, halo sobat kreatif. Perkenalin, nama aku Nashwa Davina dari Prodi Penyiaran kelas 2B. Halo. Halo semua. Gue Fatih dari Prodi Penyiaran semester 4. Oh ini ya. Halo. Hai. Nah kalian nih kan kamu semester 2 ya, terus kamu semester 4. Nah sekarang tuh kesibukannya tuh lagi ngapain sih? Mungkin dari Fatih dulu kali ya. Oh dari gue nih. Boleh ya. Kalau sekarang mungkin karena padat matkul gue, jadi fokusnya tuh produksian banyak matkul kayak siaran konten multiplatform, terus ya gitu deh. Oke, kalau dari Nashwa gimana? Kalau aku sih karena masih semester 2 ya, jadi ini baru awal-awal, belum ada produksian juga. Jadi mungkin baru di mata kuliahnya aja nih Kak, udah ketemu sama mata kuliah Nirmana dan jurnalistik yang ternyata susah banget. Bener lagi, aku juga pas ngalamin Nirmana itu hampir joki. Gue joki Nah, tadi kan, joki. Nah tadi kan Fatih tuh bilang ya kalau misalkan lagi sibuk bikin konten sosial media platform. Nah itu tuh ngapain aja sih tugasnya? Nah kalau untuk sekarang kan itu buat deadline-nya itu ini ya tanggal minggu depan mungkin. Jadi kalau sekarang itu baru konsepnya. Jadi baru konsep kayak buat dashboard-nya gitu ya. Jadi kayak konten mau gimana. Terus kebetulan gue buatnya ntar kontennya day in my life gitu. Tapi day in my life-nya bikin bangun tenda di dalam kamar seharian gak boleh keluar. Di bulan puasa. Oke, lucu ya. Itu kayak nge-vlog ya berarti? Iya nge-vlog. Nah nanti sobat kreatif bisa tunggu ya kontennya dari Kak Fatih. Oke, kalau buat Nashwa nih, tadi kan Nirmana ya. Kamu sendiri tuh ada kesulitan gak sih? Kesulitan banget gitu buat Nirmana? Kesulitannya ya mungkin dari imajinasinya ya mungkin Kak, karena harus kreatif juga untuk bentuk-bentuknya, bangun ruang dan lain-lain. Itu kelemahan aku banget sebenarnya karena aku kurang kreatif sebenarnya. Oh iya. Iya, aku Mungkin kurang kreatif. bisa belajar lagi lah ya. Karena kan kampus itu tempatnya belajar ya. Kalau salah-salah aku juga dulu Nirmana nggak seperfect itu kok guys. Oke, nah tadi kan aku udah mention nih kalau misalkan kalian tuh sambil kerja ya. Boleh nggak sih diceritain kalian tuh kerjanya ngapain aja, terus ada kesibukan lain nggak selain kerja? Oh ya gimana nih dari Nashwa dulu kali dari Oke, kalau aku sendiri ya ada sih kerja, cuma mungkin lebih ngelanjutin aja ya. Jadi orang tua aku ada bisnis dan aku bagian yang ngejualin di online-nya begitu. Jadi aku cuma ngejual-jualin dari live dari platform online aja gitu Kak. Kalau kesibukan lain mungkin aku cuma ikut organisasi ya di kampus ini. Apa tuh organisasinya? Ada Radio Penyiaran Polimedia sama LPM Ketik. Akademik kerja terus organisasinya ada 2 pula. Aduh. Kalau misalkan Kak Fatih gimana nih? Kalau kerja ya, sebenarnya freelance sih, kayak kan temen ada yang suka dari kampus lain juga kayak bikin konten atau gimana. Terus kadang biasa gue yang dikasih kayak ngedit gitu sih, kayak ngedit biasa aja konten gitu sih. Paling terus kalau kesibukan organisasi Hima kebetulan di sini. Iya gitu. Oke, Hima ya, tepuk tangan dulu dong. Itu siapa sih namanya? Humas. Oh, keren banget. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih ya kesibukan-kesibukan mereka di luar akademik. Nah,
share dong tips ke sobat kreatif yang ada di rumah, gimana sih cara bagi waktunya? Fatih? Ya, oke. Wah, ditembak. Kalau bagi waktu ya, usahain tuh apa ya? Yang bisa dicicil dulu deh. Kayak, iya, kalian harus bisa minimal ngelis gitu loh, kayak ini mau ngelis apa hari ini apa gitu, cicil dikit aja dulu. Gitu sih paling. Dan please harus banget dari diri sendiri sih. Kalau gitu kayak Bener. nunda malas tuh emang susah, cuman kalau keterusan enak kok. Malasnya. Enak Iya, sih, cuman betul. kan jadi nggak produktif ya, Kak. Betul. Oke, kalau dari Nashwa gimana nih cara bagi waktunya? Oke, kalau aku sendiri biasanya bikin list gitu Kak. Jadi ngejadwalinnya aku bikin list apa sih yang harus aku lakuin hari ini misalnya ya. Jadi itu buat patokan aku nih, kira-kira udah dikerjain apa belum. Nah setelah itu aku prioritasin mana yang lebih dulu harus aku kerjain. Gitu aja sih Kak, mungkin Betul. biar gak banyak ngeluh-ngeluh terus ya Kak. Betul. Benar-benar. Jadi kita tuh bisa to-do list lah ya, terus ngelakuin dari yang paling urgent. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting tuh kita nggak boleh males, ya nggak sih? Betul. Oke. Nah tadi kan Fatih dan Nashwa itu dari mahasiswa broadcast ya. Nah, Ya. kan Nashwa semester 2 dan Fatih itu semester 4. Ada nggak sih perbedaan puasa nih dari Ramadan tahun lalu dan tahun ini? Apalagi Nashwa kan dulunya tuh bukan mahasiswa ya, terus sekarang udah jadi mahasiswa. Terus Fatih juga gimana sih pengalaman puasanya berada di kampus Polimedia? Nashwa dulu. Oke. Tahu deh, gue mikir ya. Kalau aku sendiri ya karena perbedaannya sih lebih ke lingkungan mungkin ya. Kalau tahun lalu aku masih sekolah dan tahun ini udah kuliah, udah bareng teman-teman baru. Dan kalau dulu tuh aku masih sibuk belajar SNBT nih Kak. Masih SNBT, mulu mikirnya pas lebaran. Lebaran puasa maksudnya. Puasa belajar. Iya. Sibuk banget. Terus ada lagi? Udah sih mungkin itu ya, sama ketemu teman-teman baru, orang-orang baru. Itu lebih asik sih Kak. Lebih asik lah ya. Ya, Tapi lebih tugasnya gimana? Asik juga. Asik banget ya. Oke, kalau Fatih gimana Ti kesibukannya? Apa tadi ini? Pas puasa ya bedanya ya? Iya. Sama kalau beda mungkin beda karena tahun lalu kan semester 3, sekarang semester 4. Terus dan apa ya? Itu benar. Jujur lebih nggak ngerasa puasanya di semester ini, mungkin karena terlalu padat. Jadinya kayak tiba-tiba udah mau jam sekarang jam berapa? Jam 5. Nah iya kan nggak kerasa kan? Gitu lagi kita buka. Jadi bedanya jadi lebih enak sih nunggunya. Jadi semakin sibuk tuh semakin kita tuh nggak tahu waktu ya, tiba-tiba kayak udah sore aja udah buka aja gitu nggak sih Fatih? Betul. Oke. Jangan lupa sholat. Yes. Nah, tadi kan kesibukannya tuh kayak ya udah nggak ada perbedaan lah gitu ya dari Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang. Emang kalau misalkan semester dulu tuh nggak sibuk Kak? Oh. Sebenarnya sama, cuman karena mungkin lebih padat aja sih, jadi kayak ngerasanya kalau dulu tuh yang jam 3 tuh kayaknya udah ke rumah terus tidur tuh. Jam 3 tuh balik ke rumah tidur. Terus sekarang kayak harus ada yang dikerjain lagi, terus dia buka. Itu aja sih lebih padat sih. Jujur lupa sebenarnya semester dulu ngapain ya? Pas puasa ya? Jujur gue juga lupa sih semester dulu tuh ngapain. Bahkan gue udah lupa gue buat nirman apa aja dulu. Oke, nah tadi kan kita udah bincang-bincang nih ya. Mungkin kita bakalan masuk ke main game. Nama gamenya itu adalah Take Shoot or Not. Nah sebenarnya itu mekanismenya tuh kayak main mitos atau fakta gitu loh, atau bener atau salah. Nah tapi ini tuh versi anak broadcast nih, makanya kita tuh bedain namanya jadi Take Shot or Not gitu, oke? Oke. Bisa kali ya, nanti aku tuh bakalan ngasih ini nih teman-teman. Tara! Jadi ini tuh adalah papan-papan yang menunjukkan kalau misalnya Take Shot atau or Not. Nanti dari Nashwa atau Fatih, ketika kalian memilih nanti bisa diangkat, oke? Oke. Nah, gitu ya. Nanti bisa ditunjukin kamera. Mungkin kalau sekarang turunin dulu. Nah, masuk kali ya ke pertanyaan pertama. Take shot or not? Seorang penyiar harus berbicara cepat agar terdengar profesional. Not. Not. Oke, not. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Take shot or not? Green screen hanya bisa digunakan untuk efek visual dalam film. No. Not. Kenapa not? Kenapa not? Kalau dia yang semangat banget ya buat not. Mungkin bisa dijelasin. Menurut gua bukan cuma buat film gitu, kayak bisa buat di background berita kan, green screen. Jadi kayak banyak fungsinya kok, buat di konten-konten juga bisa. Kayak
Contohnya kayak kalau di lagu anak-anak kan ada Baby Shark, belakangnya hiu gitu. Berarti tuh pakai green screen kan? Iya green screen, nggak harus di film. Oh berarti kru dari Baby Shark nih. Baby Shark. Oke, lanjut ke Nasya. Oh, udah kebetulan udah dijawab nih sama ahlinya ya. Jadi sama enggak ahli. Green screen itu berfungsi untuk banyak banget. Oke, yang pertanyaan ketiga. Take shot or not, jika melakukan siaran langsung, penyiar harus tetap mengikuti naskah tanpa improvisasi. Not. Kenapa not? Kenapa penyiar harus tetap mengikuti naskah? Dan Nasya dulu. Tadi pertanyaan apa kok? Ah sama mana itu? Jujur. Jika melakukan siaran langsung, penyiar harus tetap mengikuti naskah tanpa improvisasi atau tidak? Not. Not. Kenapa? Karena kalau Harus tetap mengikuti naskah? iya, penyiar harus enggak sih Kak, kan not. Jadi harus gimana ya? Nggak harus naskah terus sih Kak. Bener-bener. Bisa improve terus. Oke. Tapi harus tetap ikutin naskah. Bener-bener. Jadi supaya topiknya ibaratnya nggak kemana-mana lah ya, tetap Betul. berada di jalan itu, tapi bisa improvisasi juga gitu. Nah kalau dari Kak Fatih gimana? Ya kurang lebih sama, tapi ya betul itu tadi dia bisa improve, cuman harus tetap sama berita biar betul nggak kemana-mana dan menjaga kredibilitas berita itu, jadi biar tetap benar gitu, Oke, sesuai. tujuan. Yes. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya kali ya. Take shot or not, seorang reporter hanya boleh melaporkan berita dan tidak boleh memberikan opini pribadi. Text Take shoot. Take shot, kenapa take shot? Biar berita itu, wah ini gue ya. Iya, Biar beritanya terjamin lah kalau kita ngikutin sesuai kan. Karena kan fungsinya pembawa berita kan membawakan berita yang netral gitu ya. Maksudnya sesuai dengan fakta dan bukan opininya pribadi sih. Gitu sih. Oke, dari Betul Nasya banget. gimana? Kalau reporter gak boleh ngasih opini sendiri kecuali dari narasumbernya. Ya seperti itu Kak. Kecuali dia buzzer. Iya. Tanya tuh aktual ya teman-teman, yang Harus harus disampaikan. Oke, pertanyaan kelima. Take shoot or not, berita yang sudah tayang di televisi sudah pasti 100% benar dan tanpa kesalahan. 3, 2, 1. Not. Nyontek, Fatih nyontek. Sekali aja. Oke, yaudah karena Fatih nyontek kita tanya nih ke Fatih, kenapa Iya. Not? Apa tadi itu? Berita yang sudah tayang di TV udah pasti 100% benar atau tidak? Sepertinya belum tentu. Soalnya dulu keinget ada berita ini trompet sangkakala. Iya. Sumpah ada di berita. Terus ternyata nggak kiamat. Belum. Bener. Itu Ya. kebetulan Ini dia. ngeliat trompet sangkakalanya di mana ya? Berita di mana itu? Aduh. Tahun berapa sih? Boleh sebut channel emang? Enggak tahun berapa? 2012 sih kayaknya deh. Zaman-zaman suka ada hoax Facebook gitu. Oke, mungkin sobat kreatif jangan sampai kemakan hoax kali ya. Iya. Nah mungkin buat Nasyo sendiri gimana pendapatnya? Apakah berita di TV harus 100% benar? Enggak Kak, karena bisa aja ada kesalahan dari manusia. Oh betul. Ya, manusia serba salah. Bukan nabi. Yes, iya. Bukan nabi boy. Iya, bukan Iya, nabi. Nabi boy. 3, 2, 1. Bukan Nabi boy. Bukan nabi boy. Oke, pertanyaan ke-6 ya. Ya. Take shot or not, rule of thirds adalah teknik dasar dalam komposisi visual untuk menciptakan keseimbangan dalam gambar. Take shoot. Shoot. Oke, kenapa take shot? Nah, Fatih? rule of third itu kan komposisi ya. Apa yang gue tahu kayak aturan sepertiga gitu. Jadi yang membuat gambar kayak kalau ada grid-gridnya gitu. Set. Jadi ada aturannya di situ. Oke, Nasyo gimana? gambar lebih wow. Karena aku nyontek. Oh iya. Oh jadi saling nyontek ya ini, aduh gimana Sama. ya ini. Teamwork. Dosa ditanggung masing-masing ya teman-teman. Iya, lagi puasa lagi. Puasa ya. Oke, pertanyaan ke-7 ya. Take shot or not, berita eksklusif selalu lebih penting daripada berita biasa. 3, 2, 1. Nah. Apa nih? Nasya apa? Not Oh, deh. not. Oke, ini berbeda ya kali ini. Kenapa berita eksklusif tidak lebih penting dari berita biasa? Apa? Kamu kan yang yes? Oh, Hah? not. Oh, not. Ini dia not. Aduh, maaf ya. Ya udah kenapa? Kenapa tidak benar? Jadi tadi katanya berita eksklusif lebih penting daripada tergantung sih. Cuman kalau di berita kan yang di awal biasanya yang penting ya. Saya take shoot ternyata.
Take shoot. Oh tiba-tiba berganti nih tech shoot. Berganti. Oke tadi Not sekarang tech shoot. Oke ini labil ya sobat Labil. kreatif. Oke mungkin boleh dari Nashwa, gimana Nashwa pendapatnya? Kalau menurut aku berita itu kan relatif ya. Jadi tergantung dari beritanya sendiri itu masuk ke dampaknya nggak buat masyarakatnya gitu. Jadi nggak bisa disebut nggak penting juga sih. Oke Guys. benar. Relatif. Not. Oke ganti lagi ya dari Not tech shoot terus ke Not lagi. Kita kasih hukuman kali ya Kak Fatih habis ini minum jamu. Oke, puasa ya. yang ke-8, Ya. take shoot or not, semakin banyak efek visual dalam video, semakin menarik kontennya. Not. 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 Kenapa not? Karena kalau kebanyakan efek juga puyeng gitu yang lihat. Oh, oke. Iya sih. Jadi Kalau lebih banyak simple efek, tuh, lebih yang penting bagus. isi kontennya sih. Isi kontennya. Iya benar banget. Paling kayak disesuaikan aja sama isi konten. Ya betul. Ya. Tapi kalian tuh selama produksian pernah nggak sih kayak lebih banyak pakai efek visual? Ada Ada kebutuhan. kebutuhan. Kalau begitu berarti isinya kurang. Jujur aja. Jadi ditambahinnya di efek visual tersebut gitu Tuh. ya. Oke. Yang ke-9, take shoot or not, AI sudah bisa digunakan untuk menggantikan peran penyiar atau bahkan pembaca berita di beberapa stasiun TV atau radio. 3, 2, 1. Take shoot. Oke, kenapa take shoot? Karena aku pernah lihat sendiri Kak di TV. Beneran suaranya tuh kayak nadanya gitu-gitu terus. Itu kan AI ya Kak. Kayak ngomongnya nadanya naik turun. Tapi stabil Kak. Bener-bener kayak bukan orang gitu. Ada lah di TV nggak bisa Berarti udah sepertinya. pernah lihat ya kamu secara realnya gitu. Kalau misalkan dari Fatih sendiri gimana? Pernah lihat juga di YouTube cuplikannya di iNews kalau nggak salah, sama di TV India. Cuman Oh, TV. Iya TV India juga ada. tapi gitu sebenarnya masih ada kaku-kakunya lah. Ya wajar AI bukan manusia boy. Oke. Tapi menurut kalian nih ya kan kalian itu kerja di dunia broadcasting, Ya. yang dimana teman-teman kalian juga pasti punya keahlian untuk menjadi news anchor, pembaca berita dan penyiar. Nah, menurut kalian gimana sih dengan ada fenomenanya ini? AI. Iya. Ah, Gimana buat Nashwa deh? Karena kan sebagai perempuan juga nih sama-sama perempuan. Menurut aku gimana ya? Kayak membantu tapi merugikan. Bener-bener. Iya, karena bisa aja nanti lapangan kerja menjadi news anchor, reporter jadi hilang Kak. Iya, percuma banget ini kuliah ya. Iya bener ya, percuma Iya sih. banget ya kuliah kalau misalkan semua mau diganti AI. Kalau misalkan menurut Fatih gimana? Melihat fenomena tersebut. AI tuh dijadiin temen aja gitu buat bantuin buat konten gitu, idenya. Cuman kalau tetap yang lakuin tuh kita gitu. Kayak AI buat ide aja menurut eksekusi. Nah, take shoot or not, alat broadcast itu murah. 3, 2, 1. Not! Kedua deh. Oke, Bingung. jadi menurut kalian Dua deh. alat broadcast tuh mahal gak sih? Relatif gak sih? Menurut aku mahal. Menurut aku sih mahal. Dia doang yang relatif kita buang. Orang kaya kali Kak. Oh Amin. iya. Mahal. Amin. Tapi ada harga, ada kualitas guys. Tapi lagi tergantung SDM-nya. Ya gak sih? Ya. Oke deh sobat kreatif, tadi kita udah main game seru-seruan bareng, terus kita udah talk juga nih sama Nashwa dan Fatih, terus kita juga udah mengambil inspiratifnya adalah dari mereka sebagai mahasiswa, terus juga mereka punya kesibukan lainnya. Dan sobat kreatif yang ada di rumah bisa nih ngikutin inspirasi dari mereka supaya kalian tuh bisa membagi time management dengan baik, bener gak sih Betul. Kak? Nah dan aku juga mau ngucapin nih kepada Kak Nashwa dan Kak Fatih, terima kasih sudah hadir di Yukibas pada hari ini. Kita yang terima kasih juga sih. Semoga kalian bisa menjadi inspiratif lah ya buat sobat kreatif yang ada di rumah. Dan Amin. buat sobat kreatif yang ada di rumah, terima kasih juga telah menonton Yukibas episode kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan banyak inspirasi dari kita. Oke deh, gitu aja mungkin. Sampai ketemu lagi di episode Yukibas selanjutnya. Yukibas, Yuk kita bahas.